Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu pada tahun 2024. 60% dari penduduk kita adalah pemilih pemula, yaitu yang kita sebut generasi Z. Dan banyak sekali yang tidak tahu. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan, mengapa kita harus memilih? Untuk menjawab itu, malah kita kembali ke pemilu tahun 1955. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat. Pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang digelar secara nasional. Sejatinya, sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah pada waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut menyebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan di bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir 10 tahun setelahnya, tentu bukan tanpa sebab. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Sedangkan penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat dalam peperangan. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama itu berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil, serta sangat demokratis. Pemilu tahun 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Bung Karno menekankan bahwa Indonesia bukan milik suatu golongan. Indonesia adalah milik seluruh bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sehingga beliau juga mendorong persatuan nasional, keberagaman suku, adat istiadat, ras, dan agama di Indonesia. Pemilu 1955 merupakan ajang pembuktian dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi yang masih muda. Tahun kemudian, sekarang kita akan menyambut pesta demokrasi, pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilu 2024 yang akan kita selenggarakan secara serentak, karena secara bersamaan kita akan memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, dan memilih Presiden serta Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024 sampai 2029. Pemilu 2024 nanti akan didominasi pemilih muda. Koordinator Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, Agus Melas, memperkirakan proporsi pemilih muda mencapai sekitar 55 hingga 60% atau 107 juta dari total pemilih di Indonesia. Generasi yang dikenal dengan nama Gen Z ini, menurut Agus Melas, dari beberapa survei yang kredibel, sudah menjadi sifat alami Gen Z. Meskipun berkumpul dalam satu komunitas, akan tetapi memiliki preferensi yang berbeda-beda. Perbedaan yang nanti muncul dalam konteks kampanye
pada akhirnya bisa mempersatukan dan mendukung jalannya pemilu. Kontribusi kita dalam pemilu 2024 ini sangat besar pengaruhnya bagi keberlanjutan bangsa dan negara Indonesia. Pemilu itu adalah sebuah perhelatan penting dari suatu bangsa dan keberhasilannya akan menjaga kestabilan berbagai sektor di Indonesia. Kalau iklim politik dan ekonomi Indonesia stabil, maka kelompok-kelompok dalam masyarakat juga ikut berkembang, berinovasi untuk meluaskan dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru yang gambaran besarnya akan memberikan efek dorongan yang signifikan terhadap pertumbuhan bangsa untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang setinggi-tingginya. Kita perlu menyederhanakan pemahaman kita terhadap pemilu dan politik. Sebenarnya, politik adalah suatu yang normal dan tidak jarang kita sadari, kita temui setiap hari, bahkan saat kita keluar rumah untuk beraktivitas dan dihadapkan dengan jalan yang berlubang atau gelapnya penerangan jalan di malam hari, atau bahkan problem dalam hal akses belanja informasi, barang, dan jasa baik secara offline maupun online. Lepas dari sederhana sampai rumitnya problem, itu termasuk dalam problem politik. Beberapa contoh tadi dan problem yang mungkin kita temui berhubungan dengan penganggaran pembangunan daerah yang selalu melibatkan dua lembaga politik, eksekutif dan legislatif, untuk menyusun anggaran pendapatan belanja negara yang berpengaruh pada seluruh aspek, khususnya jalannya roda perekonomian pada masyarakat. Jadi, kalau misalnya kita bisa memahami hal tersebut, maka hak yang kita miliki untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat akan menjadi lebih bermakna. Kita sendiri akan semakin merasakan tanggung jawab kita menggunakan hak pilih kita dengan memilih calon pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang bertanggung jawab berdasarkan kapasitas, pengalaman, dan pengetahuannya. 14 Februari 2024 nanti, apakah kita akan menggunakan hak kita untuk memilih atau tidak, akan menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil 5 tahun ke depan. Keputusan-keputusan yang akan menentukan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Jangan golput dan jadilah pemilih yang bijak, cerdas, dan rasional.